atau data penggarapan yang sedang saya lakukan untuk masa waktu tertentu. Prabowo juga nggak ngecek, tidak membalikkan statement itu kan. Ya kalau orang bisa saya punya 340.000 hektar itu SHM apa mungkin gitu. Mungkin konsesi, loyalitasnya juga jelas, sayang gitu. Mestinya moderator itu dikurangi tanggung jawabnya, tapi begitu masuk dialog itu ada satu orang yang masuk misalnya IZ kita, bisa kan? Kemudian beliau juga lupa mengatakan barangkali bahwa walaupun kurang baru, tapi pesawat ini berhasil melatih sekian skuadron Indonesia untuk siap dengan teknologi itu. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Di studio saya khusus mengundang seorang pakar hubungan internasional dari FISIP Unpad. Pak Teguh, terima kasih. Ini kehormatan bagi Ruang Publik ya, kehadiran Anda di sini. Dan kita khusus ingin Pak Reza mereview ya apa yang terjadi dalam perdebatan tadi malam. Tapi intinya sebuah pertunjukan yang relatif lebih menarik daripada debat pertama ya gitu. Gimana Pak Reza? Atau Pak Reza atau Kang Reza nih? Sarwawainya Kang Reza lah. Itu konsumennya orang Jawa Barat atau orang mana? Nasional. Jakarta, Surabaya, Bandung ketiga. Dari hasil riset kita. Indonesia saja, Indonesia plus ya campuran lah. Debat kemarin itu beda dengan yang sebelumnya kan. Ya. Karena khusus berbicara tentang hubungan internasional, kemudian pertahanan, keamanan, kemudian geopolitik. Kemudian konon 2 hari sebelumnya ditambah lagi dengan globalisasi kan. Oke. Jadi ini menarik ya, karena kalau kita lihat ketiga figur tersebut, Capres Anies Baswedan, Capres Prabowo Subianto, dan Capres Ganjar Pranowo, itu yang paling lengket dengan tema itu adalah Pak Prabowo Subianto. Okay. Apalagi beliau dari sudut kompetensi ya gitu, ya tidak ada yang lain Prabowo gitu ya. Namun uniknya, ternyata namanya dalam ilmu sosial, ilmu politik ya, politik kan benar saya di politik dan ponuletik, ponuletik, gitu. Politik anu leres itu. Ya. Politik itu ternyata satu aspek itu bisa dikaji dari berbagai perspektif. Ya. Ya. Ini yang menarik. Jadi kemarin Pak Prabowo memang beliau adalah tokoh yang paling pas bicara tentang hubungan internasional, pertahanan, keamanan, isu-isu kontemporer ya. Tapi ternyata isu-isu yang beliau katakan itu, yang beliau sangat lengket, yang bahasa Sunda namanya lapal tarang gitu kan, ternyata bisa juga ditelaah oleh kandidat yang lain dari perspektif yang berbeda. Ini kan menunjukkan dalam tanda petik dicuri kira-kira gitu ya. Diulik, ya bisa ditelaah dalam dengan disiplin yang berbeda, dengan orang yang keahliannya bukan defense ya. Ini menarik gitu. Ini membuat kita berpikir bahwa untuk mengkaji pertahanan, kita hendaknya tidak hanya berbicara tentang senjata, pembelian senjata, perencanaan persenjataan, tapi hendaknya bisa mengamatinya juga bahwa namanya kemiliteran itu tidak terpisahkan dari aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya. Okay. Nah, jadi itu yang membuat saya kaget gitu ternyata. Mungkin Pak Prabowo nggak menyangka gitu. Dia pikir ini adalah domain saya, yang paling mengerti saya. Ternyata bisa ditelaah oleh Pak Anies dari perspektif ekonomi politik, lewat perspektif governance, dan Pak Ganjar ternyata melihat dari aspek governance, tapi plus
memasukkan pengalaman beliau memahami ini dari perspektif legislatif dan eksekutif. Karena beliau Kan pengalaman dia ya. Legislatif dan juga eksekutif saat ini kan. Ini menarik begitu. Akibatnya terjadi bicara satu aspek, tapi dikritik lewat aspek yang lain. Sehingga Pak Prabowo harus berpikir keras. Dan saya melihat Pak Prabowo memang orangnya sangat konsisten ya dengan idealisme ya. Dia mengatakan ya bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat secara militer. Betul. Karena teorinya ada kan. Ya, setuju lah itu ya. Setuju. Teorinya itu dari Sun Tzu kan. Mengatakan dalam bukunya The Art of War bahwa kenali dirimu, kenali lingkunganmu, maka kalau Anda sudah benar-benar kenal diri, kenal lingkungan, maka Anda sudah menang setengah peperangan. Dengan mengenal itu kan berarti kita mengenal potensi kita, potensi mereka, juga kapabilitas kita, kapabilitas dia kan. Pak Prabowo di situ benar. Cuman kekuatan ekonomi kita problem gitu ya, pertumbuhan 4,5% gitu. Gimana kita bisa beli alutsista yang sangat mahal gitu kan? Ya selama ini kan tercecer memang anggaran pertahanan itu karena anggarannya terbatas gitu. Karena itulah bangsa ini harus punya kemampuan membangun secara terus-menerus ya. Kemudian juga mampu menjalankan administrasi kenegaraan itu secara enak dikatakan governance gitu ya, tertata kelola dengan transparan, akuntabel. Nah, itu yang dibahas oleh paslon 1 dan 3 gitu, soal efisiensi anggaran. Jadi pembelian alat-alat alutsista yang bekas itu diduga kuat kan gitu. Ya, akuntabilitas dan transparansinya gitu. Dilihat dari aspek itu, ya paslon 1 dan paslon 3 ya ada logikanya kan. Tapi juga Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan kan beliau disumpahkan untuk berbicara sesuai koridor, bukan kerahasiaan negara kan. Dan tentunya disitulah kelihatan beliau posisinya defensif. Beliau mungkin agak bahasa Sundanya itu gehel gitu. Saya pengen menjawab pertanyaan Anda, tapi saya terlarang karena saya tersumpah untuk bicara, untuk tidak mengemukakan itu di publik. Jadi beliau berputar gimana caranya jawabnya kan. Tapi kan Pak, kan dalam keterbukaan informasi publik ya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, memang ada ya informasi yang dirahasiakan. Betul. Yaitu soal pertahanan. Betul. Tapi soal anggaran itu harus tadi governance, akuntabel dan transparan. Soal pembeliannya. Tapi bahwa kekayaan ya alutistanya untuk apa segala macam tidak boleh itu, ya harus tertutup. Nah mungkin apa ya, barangkali kurang concern aja, kurang persiapan karena tadi tim di belakangnya ngapain lagi di feeding gitu. Wah, memang udah jagonya segala macam, bisa jadi itu dibiarkan Pak gitu. Mungkin sendiri karena overconfidence, overconfidence tinggi, ya. Itu salah satu kemungkinan kan. Yeah. Kemungkinan kedua adalah ada perbedaan antara transparansi dengan buka-bukaan. Oke. Transparan itu di level policy, boleh. Kemudian di level perencanaan, oke. Tapi kan itu nggak perlu dibuka semua kan. Kalau yang namanya buka-bukaan semua itu diketahui oleh publik, wah itu bahaya. Di situ saya bisa mengerti kenapa Pak Prabowo menahan informasi dan beliau menyarankan kita cari forum yang lain. Tapi forum yang lain itu kan nggak ada di KPU kemarin kan. Lihatlah kalau kita nambutnya ini debat ketiga kan, nanti keempatnya cawapres dan kelima beliau lagi kan. Sebenarnya bisa dicari jalan tengah itu. Jalan tengahnya adalah sesuai dengan keahlian Pak Prabowo sendiri. Sebagai menteri, beliau kan terlibat dalam banyak perencanaan pertahanan kan. Banyak terlibat dalam banyak praktek-praktek kerjasama pertahanan. Banyak terlibat praktek-praktek latihan pertahanan.
Mestinya beliau mengatakan, kita enak kata orang pengamat kan, betul, yang saya beli itu adalah pesawat yang istilahnya bekas gitu, atau tidak baru. Cuma kan dalam bayangan masyarakat bekas itu goreng, benar kan? Bekas dianggo kayak sekedar beli kayak nyungsep gitu kan. Itu dalam bayangan masyarakat. Inilah bedanya cara berpikir kalangan TNI dan kalangan umum. Kita dengan barang bekas itu mau keanggo lami gitu kan, nggak akan terpakai lama kan. Tapi bagi kalangan Pak Prabowo, ini kan untuk mengisi gap kan. Kita belum tentu sanggup masuk ke level selanjutnya. Tapi untuk itu dengan adanya produk yang istilahnya outdated dan sedikit kadaluarsa kan, dengan masa fungsinya masih bertahan lama, dengan teknologinya yang tidak begitu jauh, kenapa enggak? Kalau saya mencoba mengikuti di cara berpikir Pak Prabowo kan, sekarang levelnya level antara 3,5, 4,5 dan 5 kan. Kita mencoba masuk ke 4,5 level itu kan dengan cara kerjasama dengan Korsel kan, pesawat KFX kan, itu belum selesai karena fulus itu duit itu sangat mahal. Jadi mungkin Pak Prabowo berpikir sambil kita melakukan riset terus bersama Korsel, udah ada prototipe, yang nggak ada salahnya kita membiasakan TNI untuk bergelut dengan level di bawahnya. Jadi idealnya Pak Prabowo hendaknya mengatakan, walaupun ini istilahnya pesawat, apa coba istilah yang bagus nih? Kalau bekas, usang juga kan negatif kesan, bekas negatif. Ya pakai bahasa Inggris lah, outdated ya gitu. Atau kurang baru. Tapi kan firepower-nya masih ada, daya jelajahnya masih ada, kemampuannya untuk deterrent masih ada kan. Itu yang Pak Prabowo nggak sempat katakan. Jadi harusnya beliau mengatakan, betul, apa tadi, kurang baru ya, tapi masih berfungsi menjalankan tugas pokok TNI, bisa mengawal IIZ, ya toh? Kemudian mengawasi pergerakan dari negara lain dengan yang datang dengan tempur ataupun bukan tempur, tapi ngacak-ngacak wilayah IIZ kita, bisa kan? Kemudian beliau juga lupa mengatakan barangkali bahwa walaupun kurang baru, tapi pesawat ini berhasil melatih sekian skuadron Indonesia untuk siap dengan teknologi itu. Kan dalam debat di Amerika itu 2 poin yang penting gitu. Yang pertama adalah kompetensi, dia menjawab akurat tidak akurat. Jadi apakah perdebatan tentang data, apakah perdebatan tentang kebijakan, atau perdebatan tentang etik. Nah, semua itu ada kan di perdebatan itu. Soal etika kan muncul lagi gitu, dan itu yang kelihatannya sangat menohok gitu ya. Dikemukakan oleh Pak Anies ya. Ya, betul. Dengan bahasa yang tenang gitu kan. Ya. Itu kan menggentarkan itu. Betul. Menggentarkan. Termasuk tadi soal kekayaan 340.000 hektar gitu ya. Ya gelagapan memang di situ karena itu fakta gitu kan, tidak bisa denied gitu ya. Memang dalam debat ya, dasar kita kalau berhadapan dengan data, kita harus cek apa yang Anda maksud itu apa. Apakah data konsesi saya, ataukah data SHM saya, atau data penggarapan yang sedang saya lakukan untuk masa waktu tertentu. Ngecek, tidak membalikkan statement itu kan. Ya kalau orang bisa saya punya 340.000 hektar itu SHM apa mungkin gitu. Mungkin konsesi, mungkin HGU, ya kan. Pak Prabowo terpancing juga. Mestinya mereka menjawab dengan detail bahwa betul, tapi di negara ini bumi, air dan kekayaan alam di bawahnya dikuasai oleh negara. Saya mengelolanya, bukan menguasainya. Dan akan dikembalikan suatu saat. Itu tidak keluar juga dari Pak Prabowo kan. Berarti beliau tersudut tampaknya. Ya begitulah kalau debat yang sangat menguras energi dengan risiko yang sangat tinggi,
seringkali membuat orang itu lupa. Dia punya amunisi sebenarnya untuk membalas. Ya kan? Bisa ditanya balik kepada Pak Anies, dapat data dari mana? Ya, authorize atau nggak data itu? Juga Pak Anies tentunya nggak sembarangan ngomong kan dia tahu resiko kan. Bisa nanti dicek di media. Ini ada kan semalam di media Kompas ada mekanisme cek fact kan, cek fakta kan. Itu kelihatan statement orang itu benar atau salah. Dan untuk itu kan perlu penjelasan lebih lanjut kan. Jadi seru debat semalam itu dia mengajarkan kita bahwa ternyata pemimpin kita itu sangat akrab dengan data dan sangat menilai data itu penting. Jadi saya bisa bayangkan ke depannya kebijakan yang dibuat itu berdasarkan data, bukan berdasarkan keputusan politik. Di data digunakan untuk membuat kebijakan, tapi bukan untuk membenarkan suatu kebijakan politik yang sudah dibuat mendahului data itu sendiri. Ya, dan itulah tadi transparansi, akuntabilitas kan harus based on data ya, Betul, gitu ya. Betul. Nah, ini salah satu perkembangan debat ya di debat Pilpres di Indonesia yang relatif lebih menarik, terutama dari sudut pertunjukannya. Nah, sekarang apakah corak debat seperti sekarang ini yang menempatkan panelis itu hanya bikin pertanyaan, kemudian ngambil dan menunjukkan, apakah itu sudah ideal atau belum? Masa sih panelis gitu fungsinya? Sayang panelis itu kan 12 orang yang sangat berkualitas dengan jabatan publik yang jelas, integritasnya juga jelas katanya, lebarnya jelas, loyalitasnya juga jelas. Sayang gitu. Mestinya moderator itu dikurangi tanggung jawabnya, tapi begitu masuk dialog itu ada satu orang yang masuk misalnya, memang harus diatur sedemikian rupa ya, sehingga tidak terkesan nanti panelis itu menghakimi seseorang atau menunjukkan kecenderungan. Dan harus disumpah itu supaya tadi demi kepentingan publik, bukan partisan gitu. Nggak boleh partisan itu. Betul. Hanya problemnya itu sorry to say, karena umumnya orang-orang scholar ya dari perguruan tinggi mungkin agak teoritis gitu, sehingga ada masukan kemarin itu, pertanyaan-pertanyaannya rada normatif gitu. Nah, mungkin nanti panelis itu juga perlu didatangkan dari misalnya orang-orang jurnalis yang selama ini dekat dengan problem-problem masyarakat gitu ya. Kalau saya perhatikan latar belakang para panelis kemarin, itu ada yang bidangnya dekat-dekat gitu. Oh, sudah ada sebenarnya ya. Kan? Sebenarnya dari mereka itu akan tercipta kualitas soal yang mudah dimengerti, padat dan lebih konkret gitu. Ya, kalau saya sih sebagai pengamat ya lihat nonton real time-nya ngerti gitu. Iya. Tapi kan dalam suasana tegang seperti kemarin itu kan, apalagi soal tidak diulang kan. Dan para kandidat kan mengandalkan catatan kecil mereka kan. Kalau mereka bisa steno kan, tulis semua kan. Tapi kan enggak. Jadi resiko pemahaman informasi bisa berkurang dan berdampak pada kesiapan mereka untuk menjawab. Karena begini, pertanyaan baru diajukan kepada si A akan bekerja keras menjawab itu. Tapi pada saat yang sama si A ini mengajarin si B untuk lebih memahami, dan berdasarkan ilmunya yang juga sudah kaya, dia bisa mengolah informasi tersebut menjadi seolah-olah kemenangan dia kan. Jadi kita berhadapan dengan 3 orang yang sangat berkualitas semalam ini. Misalnya gini Pak, ini kan nomor 2 itu melanjutkan. Nah, sementara ini misalnya katakanlah hubungan luar negeri, perdagangan
itu misalnya dengan Cina, katakanlah gitu kan sekarang ini. Bobotnya sangat tinggi gitu, sehingga terkesan Amerika ditinggalkan. Maka pertanyaannya itu misalnya ini mau melanjutkan hanya Cina saja misalnya gitu, atau yang lain misalnya Amerika bagaimana, atau India atau Eropa kan gitu kan. Itu kan menarik ini bahwa ada orang yang memang melakukan perubahan. Misalnya Anies bisa menjawab, oh enggak, kita akan orientasi ke yang lain, misalnya ke negara-negara Timur Tengah, misalnya. Itu kan identitas gitu ya. Misalnya Ganjar lain lagi. Nah, orang melihat diferensiasi gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan tadi pertanyaan yang lebih menukik, konkret gitu. Nah, itu diferensiasi ini kan tidak terlalu kebaca ya. Memang disitulah, karena kalau saya menempatkan diri sebagai panelis mungkin gregetan juga gitu. Gregetan kenapa seperti terbelokkan dari tujuan awal gitu ya. Ya. Kenapa inti masalah tidak tercapai ya, karena psikologi debat juga faktor umur kan. Ya, okay. Berdiri sekian lama itu kan kadang-kadang saya ada pakai perasaan pegel gitu kan. Dan ini kan karena umur, kemudian senioritas kan. Ini kan anak-anak muda lah gitu. Dan beban, dan harus perform sangat baik Pak Prabowo. Saya kan lebih senior ketika tadi tidak salaman. Betul. Gitu. Ya juga ini media kan. Kenapa hanya melihat salamannya aja kan? Kalau di dalam budaya Timur, bentuk hormat kan bisa dilihat dengan dengan gesture tangan gitu kan. Itu sudah menunjukkan hormat ya sebenarnya. Nah, inilah hebatnya media, itu selalu mengulik-ulik hal-hal yang nggak kelihatan gitu ya. Ya biar ramai Ban, fungsi media mah Pak. Anies itu juga tersinggung kalau dianggap tidak hormat pada senior kan. Iya. Mungkin Anies mengatakan saya sudah menunjukkan hormat saya dengan begini kan. Terus suasana sedang sibuk karena kalau dia masuk ya akibatnya sedang disorot kamera kan, sedang begini. Mungkin sebagian media menganggap itu nggak cukup kan? Ya kan banyak level kan. Kalau kita sesama profesional begini udah mengerti kan? Salaman sudah saling mengerti kan? Tapi kalau dengan orang tua ya ganggu. Kalau orang Jepang itu kan nunduk gitu ya. Atau kalau kita dengan orang yang lebih tua kita cium tangan kan? Ya. Pak, kita sudah mulai masuk ke soal manajemen debatnya ya, dengan tadi bagaimana mereposisi panelis gitu. Nah, kemudian juga mungkin perlu dipertimbangkan ke depan itu soal waktu penyampaian. Apa 2 menit cukup atau 4 menit gitu ya, misalnya 6 menit gitu. Itu barangkali ya kan visi itu abstrak. Ya memang tidak semua orang dari abstraksi itu disampaikan secara konkret dalam waktu yang sangat singkat kan, tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah karena itu mungkin space waktu perlu ditambah misalnya. Kemudian peran dari panelis itu dioptimalkan gitu. Nah mungkin juga ini Pak, yang mengganggu itu para pendukung di belakang yang sorak-sorai segala macam. Saya kira itu tidak mengganggu, udah aja ke depan itu dihilangkan saja. Jadi yang ada itu di studio itu ya kan orang mau nonton jalan pikirannya, bukan dukungan gitu, bukan. Itu kan psywar gitu. Jadi ini mengganggu para pemirsa. Saya kira itu perlu dipertimbangkan ya ke depan. Karena ini konsumsi kepada publik gitu. Nah, memang dari hari ke hari KPU juga berubah kan. Oke. Bisa tidak, kalau menggunakan singkatan ya harus dijelaskan konteksnya apa gitu kan. Jadi sudah ada improving lah perbaikannya, dan kita appreciate lah itu ya. Dan ke depan mungkin ada beberapa perbaikan lagi. Ya ukurannya demi kepentingan publik gitu ya. Tapi saya bangga melihat ketiga-tiganya itu menunjukkan nasionalisme yang sangat tinggi. Rasa tanggung jawabnya untuk pembangunan bangsa. Sayangnya mereka pada
masyarakat Indonesia sendiri, harapannya untuk pengelolaan manajemen sumber daya alam secara lebih berkesinambungan, dan juga harapan mereka untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dan mereka menyampaikan itu dengan cara masing-masing kan. Dan itu suatu hal yang harus saya akui. Dan saya nggak bisa mengatakan siapa menang, siapa kalah. Yeah. Ada aspek tertentu seseorang dapat A+, aspek lain dia A, tapi mitranya A+. Jadi banyak media tanya ke saya, siapa yang menang dari debat semalam? Saya pikir nggak adil rasanya, karena kita berhadapan dengan orang-orang yang 3 kandidat yang penuh dedikasi, berkeilmuan tinggi, ya. Dan bagi mereka mengontrol diri itu suatu perjuangan berat loh itu. Kita kan ada pepatah mengatakan ya, dalamnya laut dapat diduga, hati manusia saya katakan tidak bisa didik. Anies itu kalau misalnya malu, Anda nih tidak ngerti, Anda nanya saya etik, Anda sendiri apa tidak beretik gitu kan? Itu kalau saudara tidak layak mempertanyakan etika. Dan memang tidak diberikan pengertian etik kan. Oke, etik yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, etika kepemimpinan yang diangkat kemarin itu, bahwa dia mendapatkan data dari bawah itu gitu. Jadi ada keputusan-keputusan yang kemarin etik itu menyangkut juga tidak soal berbasis ke bawah. pencalonan nomor 2 loh, pencalonan nomor Ya soal MK, ya, MK itu. Ya itu dari situ juga gitu. Dan dia mau tegaskan lagi. Betul. Dari sudut kepemimpinan. Betul. Ya sebetulnya kalau saya ditanya itu, ya etika hukum ketika sudah diputuskan, ya sudah selesai. Gitu. Bisa saja kan gitu, karena kan ada banyak perspektif. Kalau gitu bicara tadi soal mendebat gitu. Ya, ini kan sudah diputuskan, ya sudah, kita etikanya menerima keputusan MK gitu. Kalau beliau berkata begitu. Tapi aspek legal, tapi bicara kan Pak Anies bisa berbicara dari aspek substantif gitu. Kewajaran, pengakuan. Beda soal itu kan. Persis. Denny Indrayana beda loh pandangannya tentang proses naiknya Pak Gibran ya. Ahli lain mengatakan seperti abang bilang tadi kan, setelah diputuskan final. Ya itulah, memang semakin banyak ahli semakin bingung kita. Iya kan? Ya saya kira yang menarik itu kan proses perdebatan itu merupakan proses yang panjang dan pada akhirnya akan mengkristal gitu ya. Nah lahirlah nanti keumuman etis itu, ya, gitu kan, layak tidak layak segala macam. Biarkan publik yang menentukan. Gitu. Memang Pak Anies kemarin menurut salah satu indikator etik adalah Jenderal Sudirman ya. Orang Keren. yang berani mengatakan tidak kepada pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata, Bung Karno waktu itu kan, dan berani menggunakan caranya sendiri dan mendapat respek sampai sekarang. Itulah bukti kemandirian TNI. Dibalikkan, ini Jenderal Sudirman sampai NPA itu. Itu bukti Pak Prabowo barangkali juga bingung menjawabnya itu. Jenderal Sudirman adalah jenderal besar itu. Dan rujukan beliau juga gitu ya. Betul. Berarti kan kalau dilihat dari perspektif yang kontra dengan Pak Prabowo, ya sampean kok nggak merujuk kepada tokoh yang sampean idealkan. Jadi memang namanya politik itu selalu ada dua sisi ya. Ya saya sangat berharap masyarakat kita belajarlah bahwa untuk mencapai level pembangunan yang lebih tinggi, memang ini harus terjadi. Memang debat itu memang harus terjadi, dan memang nanti mereka yang memilih kan. Memilih, dan itu kan teorinya kan, orang memilih, kita tidak tahu kan siapa yang menggiring kan. Akan ada lagi tuh masalah sendiri dalam komunikasi kan. Ya kan dalam debat
Pilpres itu biasanya kan orang menonton itu pada umumnya sudah punya preferensi sendiri-sendiri. Tapi ada yang undecided voter itu. Jadi ada orang yang belum mutusin. Nah, inilah yang menjadi konsumsi ya, efek debat itu bagi undecided voter gitu, kira-kira gitu. Nah, tapi intinya pelajaran bagi kita ke depan bahwa cara berdebat, perdebatan harus kita terima sebagai sesuatu yang mencerahkan tanpa harus memasukkan subjektivitas atau suka dan tidak suka gitu. Jadi harus dibedakan antara bicara fakta gitu dengan bicara pribadi. Nah, kan Mas Anies itu selalu mengatakan tadi, ini bukan soal personal, tapi personal bangsa kan gitu. Itu menarik. Nah ini jadi bahan perdebatan lah di publik supaya kita bisa belajar dari banyak perspektif. Gitu. Saya kira itu perbincangan kita hari ini. Terima kasih Kang. Terima kasih. Saya sangat berbahagia nih dapat Amin. ke ruang publik. Sampai jumpa. Minum dulu. Makan, kenyang. Di pendak di dia gini Kang.